kerjaan. Perkenalkan, nama saya Siti Musrifah dan 4 rekan saya yang bernama Putri Febia, Maulida Ulandipia, Putri Azahra, Dan Irwan di situ, Pak. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Itu dilakukannya agar tidak merugikan berbagai pihak, yaitu tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu instrumen tersebut diwujudkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelum kita membahas secara menyeluruh mengenai UU Nomor 13 Tahun 2003 ini, perlu diketahui bahwa kini Indonesia sudah memberlakukan kembali UU Cipta Kerja mengganti Perpu Cipta Kerja. Undang-undang terbaru ini dirangkum menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun demikian, UU Nomor 13 Tahun 2003 masih banyak menjadi referensi banyak perusahaan. Sebagai pemimpin perusahaan atau HR manager, penting untuk Anda memahami ketentuan undang-undang ini agar Anda dapat mengaplikasikannya saat mempekerjakan atau memperatur karyawan di perusahaan. Pengertian ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Seperti kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ketenagakerjaan adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebut bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek, tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam hal ini maksudnya adalah asas pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan asas pembangunan nasional terkhusus, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata. Dalam pelaksanaan proses hubungan kerja terdapat bagian-bagian yang harus dijalani. Ruang lingkup dari ketenagakerjaan itu sendiri adalah prakerja, masa dalam hubungan kerja, masa purna kerja. Cakupan dari ketenagakerjaan terbilang luas, jangkauan hukum ketenagakerjaan lebih luas bila dibandingkan dengan hukum pidana yang diatur dalam buku 3.7a. Terdapat tentuan yang mengatur penyitikan berat pada aktivitas berat tenaga kerja dalam hubungan kerja. Berbicara mengenai hubungan kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan pemerintah. Dan hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, namun waktu yang tidak tertentu. Tujuan Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jika diidentifikasikan tujuan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 tujuan yang disebutkan pada Pasal 4 bahwa membangun ketenagakerjaan bertujuan 1. Memberdayakan dan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Penjelasan Pasal 4 huruf A UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Penjelasan Pasal 4 huruf A UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar
alasan lain adalah banyak masalah ketenaga kerjaan yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh adalah banyak kasus yang masuk ke pengadilan hubungan industrial atau bisa disebut PHI menyangkut penggunaan tenaga kerja asing. Setiap putusan Badan Peradilan PHI akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenaga kerjaan. Ketentuan perjanjian kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003, bagian penting dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapat sorotan adalah hubungan kerja antara pekerjaan dan pengusaha. Hubungan kerja ini termasuk sebagai perjanjian sesuai dengan pasal 13 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang adalah: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak dilarang. 5. Hubungan kerja. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat jelas bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun dengan batasan-batasan yang disebutkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerjasama yang dilakukan harus menunjukkan adanya kejelasan atau pekerjaan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, maka terdapat unsur dari hubungan kerja yaitu adanya unsur servis atau pelayanan, adanya unsur time atau waktu, adanya unsur pay atau upah. Masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil atau diskriminasi antara sesama pekerja dan antara pekerja dengan pengusaha. Hal itu disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 2003 tahun Ketenagakerjaan yang isinya berbicara mengenai hak tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Penerapan pasal tersebut salah satunya adalah dengan urusan absensi. Absensi kehadiran pegawai yang kelihatan sepele sungguh akan menjadi masalah besar bila tak dikelola dengan maksimal. Jika absensi masih dilakukan secara manual, faktor human error sangat besar yang tentu karyawan akan merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu penerapan aplikasi absensi online agar meminimalisir potensi human error tersebut. Sekarang Anda paham kalau peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penjelasannya. Sebagai pengelola perusahaan, Anda perlu memperhatikan mengenai penjelasan umum UU Ketenagakerjaan sehingga Anda dapat memberikan hal yang layak bagi karyawan Anda dan juga menghindari sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah.